mulai gencar mengancam masyarakat bahwa mereka akan menangkapi masyarakat yang mengibarkan bendera One Piece. Mereka menyebutnya makarlah, tindak pidana lah, dan lain-lain. Bahkan Polri dan TNI mulai menggeruduk orang-orang yang mengibarkan bendera One Piece di rumah mereka masing-masing. Yang saya herannya adalah mengapa tidak ada satu batang hidung pun di pemerintah ini yang punya otak. Bahkan sekelas Menko Polkam Budi Gunawan ternyata sangat tolol. Bahkan pimpinan MPR yang seharusnya adalah representasi rakyat, tapi malah memposisikan dirinya sebagai representasi pemerintah. Ini benar-benar kebodohan yang luar biasa. Dia bahkan tidak tahu apa tugas MPR. Tugas MPR adalah menyuarakan suara rakyat dan mengoreksi pemerintah, bukan malah membela pemerintah dan menegur rakyat. Begitu juga dengan si Vasco Otak Udang, wakil ketua DPR dari Gerindra. Benar-benar tolol dan otaknya didengkul. Rakyat itu adalah majikan. Sementara MPR, DPR, Presiden, Polri, TNI, semua itu adalah pembantu rakyat, digaji oleh rakyat. Silahkan baca konstitusi kita UUD 1945 pasal 1. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Jadi penguasa tertinggi adalah rakyat. Jadi disinilah letak ketololan mereka. Mereka tidak tahu undang-undang sama sekali. Mereka tidak paham bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah bagian inti dari hak asasi manusia. Bahkan UUD 1945 pasal 28 jelas mengatakan kebebasan berpendapat dan berekspresi dijamin oleh negara. Lantas bagaimana jikalau presiden atau menteri mengeluarkan surat edaran, perpres atau permen peraturan menteri yang melarang mengibarkan bendera lain selain merah putih? Atau sebut saja yang lebih tinggi dari permen dan perpres, yaitu undang-undang? Jawabannya ya, tidak berlaku. Prinsip hukum adalah lex superior derogat lege inferior. Artinya hukum tertinggi membatalkan hukum di bawahnya. Jadi jika pemerintah bersama DPR membuat undang-undang, tapi dia malah bertabrakan dengan undang-undang dasar sebagai konstitusi negara kita, maka undang-undang ataupun peraturan itu gugur secara otomatis, atau istilah kerennya batal demi hukum. Lantas, bagaimana jika polisi dan TNI tetap menggeruduk orang yang mengibarkan bendera One Piece hanya karena mereka punya senjata? Maka Polri dan TNI alias pemerintah jadi pelanggar hukum. Sebab konstitusi menjamin hak setiap orang untuk berpendapat dan berekspresi. Maka jika pemerintah terus melanggar hukum karena telah melintasi batas wilayah kekuasaannya, maka itu bisa membuat rakyat marah. Aparat polisi TNI itu hanya secuil, sedangkan kekuatan rakyat ada 270 juta. Rakyat versus pemerintah itu adalah ibarat raksasa melawan nyamuk. Sekali tepok sudah habis. Apakah polisi dan TNI bisa mengancam rakyat dengan senjata? Oh, tidak bisa. Senjata itu ada syarat ketat penggunaannya. Jika aparat melanggar hukum menggunakan senjata untuk mengancam rakyat, maka rakyat juga berhak mengangkat senjata sebagai bagian bela negara untuk mempertahankan kedaulatannya. Sebab negara adalah milik rakyat, sedangkan aparat itu adalah penjaga bayaran. Dan jika satpam atau penjaga rumah itu mengancam pemilik rumah dengan senjata, tentu sang majikan alias pemilik rumah lebih berhak lagi untuk menggunakan senjata. Ingat, sebelum TNI Polri punya senjata, rakyat sudah lebih dahulu mengangkat senjata untuk melawan penjajah. Bahkan konstitusi juga membenarkan rakyat untuk mengangkat senjata apabila diperlukan, yaitu untuk membela atau mempertahankan kedaulatan rakyat. Jika kita berkaca dari konstitusi Amerika, rakyat juga diizinkan menyimpan senjata di rumah. Jika kita baca doktrin dasar pencetus konstitusi Amerika, mengapa rakyat diizinkan menyimpan senjata? Bukan saja sebagai bagian pertahanan, tetapi sebagai bagian controlling atau penyeimbang. Sebab pemerintah selalu punya kecenderungan untuk korup atau melakukan abuse of power. Nah, sangat berbahaya bagi sebuah negara jika senjata hanya boleh dimiliki aparat pemerintah. Pemerintah itu bisa kebablasan dalam korup absolut. Disitulah rakyat sebagai kekuatan penyeimbang, atau lebih tepatnya sebagai tuan rumah, menegur dan mengingatkan pemerintah, hei, kekuatan rakyat lebih banyak dari milik kalian. Memang seperti itulah di negara demokrasi, sebab rakyat adalah pemilik rumah, berkuasa penuh untuk menjaga setiap sisi keselamatan rumahnya. Terlebih lagi dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 2 disebutkan, kedaulatan berada di tangan rakyat. Jadi ibarat negara itu adalah rumah, maka rakyat adalah pemiliknya. Sedangkan aparat atau polisi TNI itu hanya penjaga. Hari-hari ini pemerintah mulai gencar mengancam masyarakat bahwa mereka